Emangnya boleh ada timbangan selengkap ini? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas, tapi sebelum gue ngebahas nih, kan kalau kalian yang udah ngikutin channel gue dari mungkin 2022 atau 2021, kan kalian bisa ngeliat ya, gue itu cukup bulet. Sekarang masih bulet sih, cuman ya maksud gue udah sedikit lebih mendingan lah. Jadi mungkin per bulan Mei kemarin tuh gue ada di beratnya sekitar 110 atau 108, which is menurut gue sih masih ya kurang sehat lah. Walaupun ya sekarang ya berat gue masih lumayan berat juga sih, sekitar 90-an. Lagi dalam proses diet lah gitu ya. Dan untuk menemani gua dalam quest menuju Koko Jojo lebih sehat. Nah, akhirnya gue beli nih barang ini. Yang sebenarnya udah nemenin gue sih dari sekitar mungkin bulan Juni. Dan ya buat, ya mungkin tadi udah gue spoiler juga ya timbangan. Dan buat sebuah timbangan dengan harga 200 ribuan, ya rasanya sih ini lumayan keren ya. Dan langsung aja nanti kita bakal bahas Notale Smart Weight Scale. Gue kurang tahu namanya apa, ntar gue taruh di judul thumbnail aja ya. Oke, pertama-tama di sini yang akan gue bahas adalah secara desain ya. Secara desain ini adalah timbangan Notale ya, mungkin mirip dengan timbangan Smart Scale lainnya. Dan mungkin yang sedikit ngebedain dia punya dua varian warna, warna putih dan juga warna hitam. Terus untuk ini sensornya kan ada 4 ya. Ini sensornya mungkin bentuknya agak beda dan gue cukup seneng karena ini sensornya cukup gede sih. Jadi seharusnya data yang diambil lebih akurat. Terus di tengah ada logo Notale dan ini sebenarnya kalau di bagian tengahnya ini nih ada indikator LED buat ya ngasih tahu beratnya berapa sama indikator Bluetooth-nya gitu. Terus di bagian depan ini juga karena finishingnya kaca gitu ya. Jadi ini kaca cukup fingerprint magnet. Jadi ya bisa kelihatan lah ya cukup dekil. Gue masih belum ketemu cara ngebersihinnya atau mungkin coba gue pakai microfiber bentar. Oke, nah kalau pakai microfiber sih ya masih sama sih, masih tetap kelihatan ya. Jadi ini ya bahannya sih cukup fingerprint magnet gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu isu banget sih. Karena pada akhirnya juga lu pakai timbangan ini kan juga cuman buat diinjak ya, bukan buat lu pakai di badan dan sejenisnya. Terus lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang dia ada 4 buah rubber feet. Dan ini kayak di bawahnya tuh kayak ada pernya gitu ya. Jadi itu mungkin buat kayak ngukur berat gitu ya. Jadi mungkin ada ya algoritma yang berjalan. Di sini juga ada kompartemen baterai dan ini kompartemen baterainya dia pakai baterai triple A gitu. Jadi mungkin beda sama yang Xiaomi. Seingat gua Xiaomi itu double A baterainya gitu. Ini langsung kita tutup saja. Dan sekarang langsung aja kita ngebahas mengenai build quality-nya. Menurut gue build quality dari timbangan ini sih ya cukup oke ya. Cuman emang mungkin karena bagian atasnya pakai bahan kaca, jadi yang pasti ya jangan sampai jatuh gitu ya. Dan karena bahan kaca jadi cukup berat, jadi ya lumayan lah kalau kalian bawa kemana-mana. Benda ini nggak cukup portable. Dan di sini untuk bagian bawahnya bahannya dari plastik sih. Jadi ya bahan plastik ini sih mestinya cukup gampang, cukup gampang kalau kegesek benda-benda kasar cukup gampang meninggalkan bekas lah. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut hal apa yang gue suka dari Notale ini. Yang pertama, yang gue suka dari si Notale ini karena dia punya dua varian warna ya. Jadi mungkin kalau kalian pengen terlalu mempedulikan estetika rumah, terus kalian nggak pengen ya punya barang yang warnanya agak sedikit beda, kalian bisa pilih warna putih atau mungkin warna hitam tadi. Walaupun sebenarnya warna hitam sama warna putih sama-sama warna netral sih, tinggal tergantung ya kalian lebih suka yang mana. Tapi punya dua opsi warna menurut gue lumayan oke. Terus juga di sini dia punya 4 buah sensor ya. Jadi ini lumayan ya 4 buah sensornya cukup gede. Jadi seharusnya data yang diambil mestinya sih bisa lebih akurat. Dan juga nih menurut gue secara desain timbangannya itu cukup kelihatan futuristik ya. Karena ya ada angkanya gitu di tengah, jadi kayak kelihatan ya minimalis keren-keren gitulah gitu. Terus juga dia pakai aplikasi, nama aplikasinya itu AI Fit, dan di situ kalian bisa nge-tracking cukup banyak data sih. Dan ya nanti bakal gua kasih screenshot aja karena kebetulan HP yang buat gua pakai ngukur lagi dipakai buat nge-record. Dan di situ cukup banyak data yang bisa keambil, dan yang gue seneng juga datanya tuh semua modelnya historical gitu. Jadi kalian bisa ngeliat progress kalian by day, week, month, ataupun year gitu. Jadi tinggal pilih aja mau di sort by apa. Terus juga yang gue seneng aplikasinya tuh nge-link sama Apple Health gitu ya. Jadi datanya ngesinkron antara si timbangan dan Apple Health. Jadi data kan yang agak rese itu kalau lu pakai
gadget-gadget fitness kan datanya nggak sinkron satu sama lain ya. Jadi kayak datanya agak scattered. Nah, yang gue seneng karena dia datanya jadi satu di Apple Health, jadi gue bisa lihat dengan gampang. Cuma mungkin kalau gue mau lihat yang lebih detailnya, kadang gue lihat di aplikasinya sih AI Fit-nya itu sendiri, seperti itu. Terus juga hal lain yang gue suka dari si siapa namanya Notale ini ya, menurut gue secara konsumsi baterai juga nggak terlalu boros. Gue udah pakai 8 bulan, baterainya juga masih aman-aman aja. Jadi mestinya not a big deal banget. Terus juga ya untuk hasil cukup akurat, walaupun sebenarnya sempat miss juga sih. Waktu itu ntar gue bakal cerita mungkin di bagian yang gue kurang suka dari tim. Oke, sekarang gue udah di dalam aplikasi, ya sebenarnya gak di dalam aplikasi sih, ini screenshot dari aplikasi AI Fit-nya si Notale ya. Dan di sini ada beberapa informasi, cuman ya gue hide aja karena informasi kesehatan ya. Dan di sini ada notifikasi nih, please board now. Nah, please board now ini nih buat ngasih tahu kalau ya aplikasinya udah nyala, tapi gue belum nginjek ke atas timbangannya. Lalu di sini ya ada kategori ya, tulisannya obes dan juga berat badan, walaupun ya kelihatan lah kira-kira berat badan terakhir gue seperti apa. Dan ini juga bisa kalian bandingin sama sebelum ditimbang itu, sebelumnya itu seperti apa, terus BMI-nya nambah berapa, dan BFR-nya ini nambah berapa. Lalu di sini ada skor, BMI, BFR, muscle rate, dan body water, dan ada informasi lainnya di bawahnya. Oke, terus di bagian record ya, nah ini yang agak lumayan gue suka ya, jadi dia bisa ngeliat trend history lu by day, week, month, atau year, jadi lu bisa ngebandingin kira-kira secara tren nih berat badan lu gimana, atau BMI lu gimana, atau BFR lu gimana. Dan ini ketika lu pindah dari weight ke BMI atau BFR atau yang lainnya, jadi datanya ada sampai nih weight without fat, muscle mass, sama protein mass. Ketika lu pencet ke BMI atau body water, nanti bakal kelihatan nih tren lu selama misalkan dalam satu hari seperti apa, dalam satu bulan seperti apa, dalam satuan bulan seperti apa, dan dalam satuan tahun itu kira-kira seperti apa. Which is lumayan ngebantu sih ketika lu pengen ngebandingin ya. Maksud gua progres lu selama setahun gimana sih. Nah, lu bisa pakai menu yang ada di sini nih buat ngebantu lu. Terus juga dia udah di color coding ya. Jadi kalau misalkan yang indikatornya kurang baik, dia bakal warnain merah, dan kalau yang bagus bakal diwarnain hijau sama dia. Jadi lumayan ngebantu sih pas lagi lu pengen ngambil kesimpulan. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal yang mungkin gue kurang suka dari timbangan Notale ini. Yang pertama, ya waktu itu gue pernah 2 atau 3 kali, dia tuh error gitu. Jadi kayak pas nimbang beratnya kayak nggak wajar. Masa ya berat gue 1 ton gitu kan. Kayak berat mobil gue jadinya gitu. Jadi kadang sempat berapa momen ya timbangan ini nggak akurat, which is ya lumayan bahaya ya. Cuman mungkin dari 100 kali nimbang ya gue cuma ketemu 1 atau 2 kali, jadi not a big issue. Cuman ya kalau ngelihat ada beratnya nggak wajar, coba timbang ulang lagi aja. Terus juga hal lain yang gue kurang suka dari si Notale ini apa? Ya, kalian harus install aplikasi tambahan namanya AI Fit, dan gue nggak tahu kenapa nama aplikasi yang nggak disamain aja sama nama brand. Karena Notale dan AI Fit kan kayaknya agak jauh gitu. Jadi mungkin pas lagi nginstal tuh agak menimbulkan kebingungan. Dan ya karena dia pakai satu aplikasi terpisah lagi ya, otomatis kan kalian harus install aplikasi tambahan. Kalau misalkan kalian punya storage yang agak mepet ya, lumayan lah nambah-nambah beban di storage kalian sih, seperti itu. Terus mungkin ya itu aja sih sebenarnya isu gue sama si Notale ini. So far sih gue pakai si Notale ini sih cukup oke lah buat sehari-hari, apalagi untuk pricingnya gitu. Dan gimana pendapat gue mengenai Notale AI Fit? AI Fit aplikasi ya bos. Mengenai Notale weight scale ini ya menurut gue ini bisa jadi salah satu purchase yang ya cukup gue appreciate lah untuk menuju Koko Jojo lebih sehat di 2023 dan juga 2024. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang mungkin lagi pengen diet ya. Dan pengen nge-tracking datanya lebih detail gitu. Siapa tahu datanya mau dipakai buat analisa, who knows. Cuman ya so far sih gue cukup seneng dengan Notale ini, dan ya pasti bakal gue pakai dalam jangka waktu lama sih, dan gak berniat gue ganti lah. Gitu. So, gimana pendapat kalian mengenai Notale AI Fit ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.